Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin hafizakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Insyiqaq. Kita sudah membacakan beberapa ayat di pertemuan sebelumnya, di antaranya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyiqaq ini menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit taat, langit mendengar kepada perintah Rabbnya, wa huqqat, dan memang seharusnya begitu langit untuk taat kepada Tuhannya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, apabila bumi dihamparkan, apabila bumi dipanjangkan kalau arti aslinya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi akan melemparkan, bumi akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan bumi akan mengosongkan. Wa adzinat li rabbiha, dan bumi taat mendengar perintah Rabbnya. Wa huqqat, dan memang seharusnya begitu bumi taat kepada Rabbnya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa ini adalah sebagian dari kejadian pada hari kiamat nanti. Langit akan terbelah, langit akan hancur, langit akan digulung. Kemudian semua itu terjadi karena Allah yang memerintahkannya, dan langit sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bumi. Bumi ini akan dihamparkan. Allah akan ganti bumi langit dengan bumi yang baru, langit yang baru. Kemudian bumi ini akan mengeluarkan semua isi-isinya. Dan semua itu terjadi karena ketaatan bumi kepada Rabb-Nya. Di dalam awal surah Al-Insyiqaq ini, ketika Allah memberikan kata syarat apabila, ternyata Allah tidak menyebutkan jawaban dari syarat ini. Ketika langit terbelah, ketika bumi dihamparkan dan bumi mengeluarkan semua isinya, apa jawabannya? Ternyata tidak disebutkan. Dan di Al-Quran banyak ayat-ayat yang ketika ada syarat apabila, ternyata tidak disebutkan jawabannya. Kenapa begitu? Untuk menimbulkan rasa takut ke dalam diri manusia, untuk menimbulkan rasa penasaran, rasa khawatir, rasa takut tidak diberikan jawaban oleh Allah dari syarat yang disebutkan di ayat-ayat ini. Kalau langit sudah terbelah, bumi sudah dihamparkan, memangnya ada apa? Tidak disebutkan oleh Allah, maka ini menjadi sesuatu yang seharusnya menggetarkan, menakutkan hati kita, karena kalau kejadiannya saja, muqaddimahnya saja itu sudah mengerikan, sudah sesuatu yang luar biasa, maka peristiwa selanjutnya juga akan lebih luar biasa lagi.
Ayat yang keenam Allah langsung masuk menyebutkan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia seluruhnya, baik yang beriman maupun yang kafir, innaka sesungguhnya kamu, kadihun itu orang yang bekerja keras, orang yang bersusah payah, orang yang akan berlelah-lelah, ila rabbika menuju Rabbmu, menuju Tuhanmu, kadhan dengan kelelahan yang luar biasa, dengan kerja keras yang berat, famulaqih, maka kamu pasti akan menjadi orang yang bertemu dengan Rabbmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 ini langsung menyebutkan, tadi sudah disebutkan tanda-tanda hari kiamat, maka kemudian Allah menyebutkan, wahai seluruh manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu itu kadihun, pasti akan bekerja keras, pasti akan bersusah payah, pasti akan berlelah-lelah. Tidak cukup menyebutkan bahwa kamu itu orang yang bersusah payah, tetapi Allah menyebutkan di belakangnya. Allah menyebutkan di belakangnya dengan kata kadhan. Kelelahan itu sesuatu yang betul-betul akan nyata, kelelahan yang berat. Nah, ini menjadi pelajaran mahal untuk kita semuanya. Selama kita masih hidup di dunia, pasti kita akan mengalami kelelahan. Selama kita hidup di dunia, pasti kita harus bekerja keras. Selama kita hidup di dunia, pasti kita akan mengalami kepayahan dan seterusnya. Karena itu sudah kodratnya dunia seperti itu. Mau orang kaya, mau orang miskin, pasti akan mengalaminya. Baik lelah secara fisik atau kelelahan secara psikis bisa jadi. Tapi yang jelas, selama masih di dunia, mau tidak mau pasti akan lelah, pasti akan capek, pasti akan bersusah payah. Karena masih hidup di dunia. Nah, kapan di akhirat? Kapan kita beristirahatnya? Beristirahatnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad ketika ditanya, mata rohah, kalau memang kita di dunia ini bersusah payah, berlelah-lelah, terus kapan istirahatnya? Mata rohah, kapan istirahat itu? Beliau menjawab, inda awwali qadamin fil jannah, kalau salah satu kaki kita sudah menginjak surga, maka itu baru disebut dengan istirahat. Maka kalau sepanjang kita di dunia, maka kalaupun kita bisa rehat, itu hanya sejenak, hanya sebentar. Setelah itu kita akan terus bekerja keras, kita akan terus bersusah payah. Cuma masalahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayatnya, famulaqih, maka kamu akan menjadi orang yang bertemu dengan Rabbmu. Dan ini suatu keniscayaan juga, suatu kepastian. Sebagaimana orang hidup di dunia pasti harus bekerja keras, harus bersusah payah, di akhirat nanti pertemuan dengan Allah adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau memang itu sebuah kepastian, maka pertanyaannya adalah, dalam keadaan seperti apa kita akan bertemu dengan Allah? Karena di akhirat pembagian pengelompokan manusia cuma ada dua, sebagaimana nanti disebutkan di ayat setelahnya. Tidak ada kelompok yang ketiga, tidak ada. Tidak ada orang-orang pertengahan, tidak ada. Yang pertama, dia akan menjadi orang beriman yang akan bertemu dengan Allah, atau sebaliknya akan menjadi orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Dua kelompok ini yang secara otomatis nanti akan terbagi di akhirat. Maka kalau kelelahan kita sama dengan orang-orang yang kafir, kalau kita sama-sama bersusah payah di dunia ini dan semua akan menuju kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka jangan sampai di dunia kita sudah berlelah-lelah, di akhirat berlelah-lelah lagi. Jangan sampai kita di dunia sudah bersusah payah,
dengan semua keletihannya, dengan semua aktivitas dunia yang membosankan, yang melelahkan, yang membuat capek, jangan sampai nanti di akhirat tidak kebagian istirahat. Maksudnya apa? Kita gunakan semua kelelahan kita, karena kita dan orang kafir sama posisinya. Kita juga akan mengalami kelelahan. Orang-orang yang kafir juga, mereka juga akan lelah, mereka juga akan susah payah. Kalau memang secara kondisi sama, bersusah payah, maka jangan sampai kalau orang kafir di dunia mereka berlelah-lelah, di akhirat juga mereka akan lebih bersusah payah lagi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Di dunia sudah sengsara, sudah lelah, di akhirat lelah lagi, jangan sampai. Maka kita gunakan semua keletihan kita maksimalkan semua kelelahan kita, kecapean kita untuk menuju Allah dengan bekal terbaik yang bisa kita siapkan. Maka Qatadah menyebutkan kalimat beliau, ya bani Adam, wahai seluruh anak Adam, innaka dhahaka la dhaif, sesungguhnya kelelahanmu itu lemah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, kelelahanmu itu tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Faman istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'atillah, maka barang siapa yang mampu menjadikan semua kelelahannya yang tidak seberapa di dunia itu. Kenapa dibilang tidak seberapa? Wong kita lelahnya bertahun-tahun, wong kita capeknya bertahun-tahun, iya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat yang secara durasi waktu tidak ada batasnya, maka kelelahan kita yang berpuluh-puluh tahun itu, bahkan kalau ada yang sampai 100 tahun sekalipun, dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Lalu satu harinya aja, fi yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Siapa di antara kita yang usianya 1000 tahun? Tidak ada. Atau di ayat yang lain, naiknya orang ke langit saja seharinya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi usia kita yang tidak seberapa ini 60 tahun nanti, sebagaimana sabda Nabi 60 atau 70, yang lewat dari 70 tidak banyak. Dibandingkan dengan usia di akhirat nanti tidak ada apa-apanya. Makanya Imam Qatadah menyebutkan kelelahan antum yang berpuluh-puluh tahun di dunia itu tidak ada apa-apanya, kecil, sedikit kalau dibandingkan dengan di akhirat nanti. Maka jangan sampai kelelahan kita yang sebentar ini kita tukar dengan kelelahan abadi di akhirat, jangan sampai. Maka kita tukar kelelahan kita di dunia ini dengan kebahagiaan di akhirat yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Maka beliau mengatakan, innaka dhahaka la dhaif, sungguhnya susah payahmu itu tidak seberapa, sedikit, lelah kecil. Faman istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'atillah, barang siapa yang bisa menjadikan semua keletihannya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah, falyaf'al, maka lakukanlah, wala quwwata illa billah, dan selalu mintalah kekuatan pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Lihat kalimat yang luar biasa ini ya. Jadi yang perlu kita ingat tadi, dengan semua kelelahan kita beribadah, dan ibadah itu memang lelah. Bagaimana tidak lelah? Yang syariat saja menyebutnya ibadah itu sebagai taklif, sebagai beban. Ibarat ada karung dengan isinya, kemudian kita pikul, kita panggul, itu namanya taklif. Kita sedang memikul beban, ya pasti berat. Mau dibilang ya saya menikmati sholat, tetap saja sholat itu berat. Oh, Allah menyebutnya sebagai beban. Saya menikmati membaca Al-Quran, mau senikmat apapun membaca Al-Quran, Allah sudah menyebut membaca Al-Quran itu sebagai beban. Pasti senikmat apapun ada rasa lelahnya, ada rasa capeknya. Tapi capek yang akan mendatangkan kenikmatan, kelelahan nanti yang akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Dan bukankah istirahat akan terasa nikmat setelah kita lelah?
Ibaratnya kita sudah bekerja seharian, capek luar biasa. Begitu pulang bisa tidur dan luar biasa nikmat. Beda kalau seharian kita tidur terus, malam ketemu tidur lagi. Ya nikmatnya di mana? Gak ada nikmatnya. Tapi kalau seharian kita sudah bekerja untuk keluarga, untuk bekal beribadah kepada Allah, pulang sore bahkan ada yang malam baru sampai rumah, membersihkan diri setelah beribadah sholat isya maghrib kemudian tidur, masya Allah nikmatnya luar biasa. Maka itu kan kelelahan itu akan terbayarkan ketika kita bisa merasakan nikmatnya istirahat. Dan sekali lagi istirahat yang paling nikmat itu akan kita rasakan setelah kita merasa lelah. Sebagaimana makan yang paling lezat itu, makan yang paling nikmat itu adalah ketika kita merasa lapar. Bukan lauknya apa, bukan. Makan yang nikmat itu apa, pakai apa, bukan pakai apa. Makan yang paling nikmat itu ketika kita makan setelah merasa lapar yang sangat. Maka pasti lauknya cuma dedaunan pasti akan nikmat. Lauknya kok cuma rempeyek pasti akan terasa nikmat. Karena yang membuat nikmat itu adalah rasa lapar. Maka kalimat dari Imam Qatadah ini perlu menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kalau kita lelah, mereka juga lelah, semua juga lelah. Maka mari kita gunakan kelelahan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita mengalami kelelahan ini, Allah membayar kita, membalas kita dengan istirahat yang nikmat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah menyebutkan ini, Allah kemudian di ayat berikutnya membagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya biyamini dengan tangan kanannya, dari arah kanannya, maka ini adalah orang beriman. Apa yang didapatkan? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab amalnya, ditampakkan amalnya dengan hisab yang sangat ringan. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, wayan qalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan, dia akan dipulangkan, dia akan dikumpulkan kepada keluarganya masruran, dengan penuh kebahagiaan. Maka tiga ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi orang beriman di akhirat tadi. Setelah Allah menyebutkan tanda-tanda kiamat, kemudian Allah menyebutkan semua orang pasti akan merasakan kelelahan. Kemudian Allah menyebutkan pengelompokan manusia di akhirat nanti. Kelompok yang pertama adalah orang beriman. Apa yang akan terjadi dengan orang beriman? Mereka akan diberikan catatan amalnya dari arah kanan atau dengan tangan kanan. Kenapa harus pakai arah kanan atau tangan kanan? Sebagaimana di dunia kita menggunakan tangan kanan, arah kanan untuk sesuatu yang baik-baik, untuk sesuatu yang mulia. Kita berjabat tangan dengan tangan kanan. Kita menulis ayat-ayat Allah dengan tangan kanan. Kita memberi sesuatu kepada orang dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Beliau itu suka melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Baik dalam ketika beliau memakai sendal, ketika beliau menyisir rambut, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan kebaikan Nabi selalu memulai dari kanan atau dengan tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan, salaman tangan kanan. Jadi sebagaimana orang beriman diajari di dunia untuk melakukan kebaikan dengan tangan kanan atau dari sisi kanan, maka sebagai balasannya mereka akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari sisi Allah, akan diberikan buku catatan amalnya yang sering kita sampaikan, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka akan diberikan dari sisi kanan, dari arah kanan dengan tangan kanan. Ini merupakan kemuliaan. Yang kedua, hisabnya akan diringankan. Hisabnya akan diringankan. Karena nanti di hadis yang lain, hadis sahih disebutkan, barang siapa yang dihisab pada hari kiamat maka dia akan disiksa. Kenapa begitu?
Karena hisab yang dimaksud di hadis ini adalah hisab yang sangat detail. Setiap hal diperhitungkan oleh Allah. Setiap poin-poinnya tidak ada yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk orang beriman, Allah tidak akan menghisab dengan hisab yang detail, tidak. Hisaban yasirah ini salah satu penjelasannya adalah hisab yang mudah, hisab yang ringan. Ibarat orang akan memberikan laporan, laporannya cukup dibaca poin-poinnya, tidak perlu didetilkan satu persatu, kemudian diinterupsi, ditanya, diinterogasi, tidak perlu. Maka itu bedanya hisab kita orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang beriman hisabnya akan dimudahkan oleh Allah, sedangkan orang kafir detail. Ibarat kalau dengan kerja kemudian disuruh membuat laporan pertanggungjawaban, setiap barisnya, setiap poinnya ditanya semua, kan pasti melelahkan, pasti akan memberatkan untuk memberikan jawabannya satu persatu dengan detail. Tapi orang beriman tidak, insya Allah nanti akan diberikan hisab dengan hisab yang ringan. Bahkan tadi cuma ditunjukkan ini buku amal kalian, ini yang pernah kamu lakukan, sudah selesai hisab itu. Jadi diringankan betul-betul. Berikutnya yang akan didapatkan orang beriman, wayan qalibu ila ahlihi. Orang beriman itu nanti akan pulang kembali berkumpul di surga dengan keluarganya, masruran, dengan penuh gembira. Kenapa ada kata dipulangkan, dikembalikan bersama keluarganya? Kebayang Pak, kalau kita di dunia lagi hari raya misalkan dah, lagi hari raya, ada bapak ibu punya anak 8 misalkan, ada satu anaknya nggak pulang, rasanya gimana? Mau wajahnya senyum sekalipun, mau wajahnya menampakkan kebahagiaan sekalipun, begitu melihat anaknya ada yang tidak kelihatan, pasti hati seorang ibu akan gelo istilahnya. Pasti akan merasa ada yang kurang tetap. Punya 8 anak, satu saja tidak pulang, apalagi anak paling kecil kan, anak yang terakhir, pasti gelo, minta diteleponkan, minta ditanyakan, pulang, lagi pulang. Kalaupun tidak bisa hari raya, ya hari setelahnya nggak apa-apa, yang penting pulang. Sampai begitu, padahal 7 anaknya sudah di rumah, tinggal satu yang nggak pulang, yang kelihatan. Itu saja tetap nggak lengkap. Maka di surga juga begitu. Di surga itu sebuah keluarga, begitu nanti akan mendapati ada anggota keluarganya yang tidak kelihatan, pasti akan dicari. Pasti akan dicari, ditanyakan kepada Allah, ya Allah, ini saya, mana anak saya ya Allah, kenapa saya tidak melihatnya? Mana orang tua saya ya Allah, kenapa aku tidak melihatnya? Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang soleh, nanti dia akan bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya. Apalagi kalau anak-anak kita, anak-anak yang menjadi ahlul Quran, betapa bahagianya kita orang tuanya. Walaupun kita bukan penghafal Quran, walaupun kita bukan ahli Al-Quran, tapi kalau kita mendorong anak kita supaya menjadi ahli Al-Quran, di akhirat kita akan panen, Pak. Kita secara baca Al-Quran tidak banyak, hafal Al-Quran sedikit, tapi begitu anak kita yang hafal Quran, Allah masukkan ke surga, dia akan mencari kita. Ya Allah, aku tidak melihat orang tuaku. Dan dia tidak akan nikmat, dia tidak akan merasa nikmat karena orang tuanya belum kelihatan, belum berjumpa dengan orang tuanya di surga. Padahal kaidah di surga, kaidah paling besar adalah walakum fiha ma tashtahihil anfus. Di surga nanti kalian akan mendapatkan semua hal yang kalian senangi, kalian sukai. Apa yang membuat kalian senang, Allah akan berikan di surga. Nah, kalau ternyata kebahagiaan itu tidak akan lengkap sebelum bisa berkumpul dengan keluarga, tentu keluarga ini adalah sama-sama beriman, maka Allah akan kumpulkan kembali sehingga kenikmatan surga itu menjadi lengkap. Lah apa artinya tadi kan? Orang sudah masuk surga, padahal Allah sudah menjanjikan di surga kalian akan mendapatkan apapun yang kalian senangi, apapun yang kalian sukai. Sementara ada orang yang masih bersedih karena belum ketemu keluarganya, maka Allah akan angkat keluarganya. Nah, kalau memang ada keluarganya yang beriman tapi dia bermaksiat kemudian di neraka, maka syafaat itu nanti akan mengangkat keluarganya ini untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menambah kebahagiaan itu. Menambah kebahagiaan itu. Maka bersyukurlah kita sudah tahu kita ini tidak cukup bekal kita untuk beribadah kepada Allah, maka jangan sampai kita tidak mendorong anak kita
untuk taat beribadah kepada Allah, untuk menjadi anak-anak yang soleh. Betapa ruginya kita nanti, betapa ruginya kita. Di surah At-Tur juga Allah sudah menegaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman nanti mereka akan dikumpulkan, dipertemukan dengan anak keturunannya karena sama-sama beriman. Dibayangkan itu kenikmatan yang luar biasa. Maka nanti kita akan dapatkan tadi, anak akan mencari orang tuanya, orang tua akan mencari anaknya. Ketika yang satu duduk sudah dimasukkan ke surga, sementara yang lain belum. Nah, ini nanti ada kebalikannya di pembahasan ayat berikutnya. Kalau di antara kenikmatan di surga adalah orang yang sudah masuk surga akan dikumpulkan dengan keluarganya dengan bahagia. Sementara kelompok kedua, orang-orang kafir ini, Allah menyebutkan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Dan ini orang-orang kafir, apa yang akan mereka dapatkan? Buku catatannya diberikan dari arah belakang, atau di ayat yang lain bishimali, dari arah kirinya. Terus wa yad'u thubura, dia akan berteriak-teriak menyesal. Kalau di ayat yang lain, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai kenapa dulu aku tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat ini. Kata ya laitani di Al-Quran atau ya laitana, isinya adalah penyesalan. Kalau ada kata ya laitani atau ya laitana di Al-Quran, atau ya wailata misalkan, itu artinya penyesalan. Dan biasanya Allah sematkan dengan orang kafir. Dan kalau orang menyesal itu kan gak enak loh. Dia sudah mau mendapatkan sesuatu, ternyata gagal, padahal dia punya kesempatan untuk mendapatkannya. Kemudian itu yang disebut dengan menyesal. Dan penyesalan itu kan penderitaan yang kadang kita diingatkan lagi jadi sakit lagi. Sudah sempat lupa diingatkan lagi, menyesal lagi, sakit lagi, kan gak enak sekali ya. Penyesalan itu sesuatu yang Masya Allah menyakitkan. Di dunia saja kita merasanya tidak enak. Jadi kita punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, tapi tidak kita ambil, tidak kita dapatkan, kemudian kita mengingatnya di kemudian hari, maka itu yang disebut dengan menyesal. Maka di antara siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir, Allah buat mereka menyesal sampai mereka berteriak wa yad'u thubura, mereka akan berteriak celaka aku, menyesal aku. Wa yasla sa'ira, tidak cukup dengan hanya penyesalan, Allah tambahkan dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Lihat ancaman-ancaman yang akan didapatkan orang kafir. Kenapa buku catatannya diberikan dari arah belakang? Bagaimana caranya? Di antara penafsirannya, Ibnu Abbas menyebutkan ketika orang kafir ini akan mengambil buku catatannya dari tangan kanan, dihalangi oleh malaikat, ditarik tangan kanannya, ditarik tangan kanannya sehingga dia tidak bisa mengambil buku catatan amalnya dari tangan kanannya. Sampai di sini fayakhla'u yaminahu, malaikat menarik, namanya dia tarik malaikat loh. Jadi tangan kanannya sampai copot, sampai lepas. Fayakhudhu kitabahu bishimali, akhirnya dia mengambil buku catatannya dengan tangan kirinya, min wara'i dhahrihi, dari belakang punggungnya. Atau riwayat yang lain disebutkan oleh Muqatadah dan Muqatil, bagaimana cara mengambil buku catatan amal dari arah belakang? Itu dadanya dibuka oleh malaikat. Ya yufakku alwaha sadrihi wa idhabihi, dadanya nanti akan dibuka oleh malaikat, kemudian thumma tudkhalu yaduhu, kemudian tangannya akan dimasukkan ke dalam dada yang sudah dirobek tadi, wa tukhraju min dhahrihi, dan akan keluar tangannya sampai ke punggungnya untuk mengambil kitabnya tadi. Lihat penghinaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir, betul-betul dihinakan. Ngambil dengan tangan kiri saja kita sudah merasa itu tidak sopan ibaratnya. Kalau di dunia orang diberi kok tangan kiri ngambil, itu sudah disebut sebagai penghinaan, tidak sopan, tidak patut. Maka itu nanti yang akan Allah lakukan kepada orang-orang kafir. Mereka tidak patut untuk diberikan penghormatan,
tidak pantas untuk dimuliakan, sehingga memberi kitab catatan mereka aja dari tangan kiri, dari arah kiri, atau bahkan dari belakang punggung. Ya, nah itu betul-betul penghinaan yang luar biasa. Kemudian mengapa mereka bisa begitu? Ini sebabnya. Sebabnya satu, innahu kana fi ahlihi masrura, karena dulu mereka bergembira dengan keluarganya. Sama-sama bergembira dengan keluarga. Bedanya kalau orang beriman bergembira dengan keluarganya di surga, orang kafir innahu kana fi ahlihi masrura, dulu mereka bersenang-senang dengan keluarganya di dunia, bersenang-senang dalam kemaksiatan, bersenang-senang dalam kekufuran, bersenang-senang dalam ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sampai dari tadabbur ayat ini ternyata ada kegembiraan yang dilarang, ada kebahagiaan yang dilarang, ada kesenangan yang dilarang. Buktinya ini Allah menyebut orang kafir, kenapa mereka layak mendapatkan azab seperti tadi, mendapatkan catatan amal dari arah belakang. Mereka akan dibuat berteriak-teriak menyesal dan dimasukkan ke dalam neraka Allah, karena mereka dulu bersenang-senang, karena mereka dulu bergembira bersama keluarganya, tapi kegembiraan mereka kegembiraan yang mendatangkan celaka. Mereka gembira dalam kekafiran, mereka gembira dalam kekufuran, mereka gembira dalam keingkaran, mereka bergembira, kegembiraannya mendatangkan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kemudian merendahkan orang lain. Kegembiraannya, kesenangannya tidak membuat ridho dengan apa yang kebaikan yang telah Allah berikan. Maka itu kegembiraan yang dilarang. Terus bagaimana kegembiraan yang diperbolehkan? Ini ayatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kegembiraan yang Allah senangi, gembira yang Allah ridhoi itu adalah ketika kita gembira setelah mendapatkan fadl dari Allah, kegembiraan ketika kita setelah mendapatkan rahmat dari Allah. Itu gembira yang disukai oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh ayat. Jadi kegembiraan yang seharusnya kita rayakan, kebahagiaan yang seharusnya kita buat pesta, kita buat perayaan adalah kebahagiaan karena mendapatkan rahmat Allah, kebahagiaan setelah mendapatkan anugerah dari Allah. Contohnya Pak, misalkan jenengan dikaruniai anak, Masya Allah, anaknya hafal Quran, belum 30 juz katakan, dapat 1 juz, maka rayakan, berikan apresiasi karena sudah berhasil menghafalkan juz 30. Karena ini bagian dari kebahagiaan yang Allah perintahkan. Anak kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, Allah perintahkan fal yafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Kalau kita mendapati anak kita semakin soleh, semakin baik, kalau kita tidak bergembira, maka kita menyalahi ayat ini, kita tidak menjalankan perintah Allah. Maka jangan sampai ketukar, jangan sampai tertukar. Giliran anak kita dapat prestasi, misalkan menang lomba menggambar, menang lomba bernyanyi, juara 1, kemudian bergembira, bangga sampai pialanya dipajang. Giliran anak kita hafal Quran juz 30, juz 29, kok kegembiraannya tidak lebih besar daripada yang pertama. Itu kegembiraan yang kebalik, kegembiraan yang keliru. Karena ayat menyebutkan kegembiraan yang harus kita rayakan karena mendapatkan anugerah dari Allah, karena mendapatkan rahmat dari Allah. Contoh mendapatkan rahmat dari Allah, misalkan dapat hujan, diturunkan hujan dari langit, maka kita bergembira. Jangan malah kalimat yang keluar, lah hujan lagi. Keliru Pak, keliru. Allah menyuruhnya kita gembira dengan rahmat dari Allah. Kalau diberi rahmat kok kita masih gerutu, kalau rahmatnya tidak turun lagi, kan kita yang menyesal, kita yang rugi. Maka ini tolong diperhatikan lagi. Kegembiraan yang harus dirayakan yang Allah perintahkan adalah gembira karena keluarga kita, gembira karena melihat anak-anak kita, bahkan gembira karena kita diri kita sendiri. Ada prestasi-prestasi amal soleh yang berhasil kita lakukan, maka patut dirayakan.
Dan salafus soleh sudah mencontohkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selesai dengan surat Al-Baqarahnya, maka beliau merayakan pesta dengan menyembelih sapi apa onta, saya lupa. Tapi yang jelas sampai dirayakan menyembelih hewan ternak, kemudian dibagi-bagikan, mengundang tetangga untuk merayakan karena selesai dengan surah Al-Baqarah. Bagaimana kita tidak mencontoh para salafus soleh kita? Maka ini kaidah besar. Jangan sampai kita bergembira, kemudian kegembiraan itu malah menyusahkan kita di akhirat. Yang terakhir, kenapa poinnya Allah menyebutkan dikumpulkan dengan keluarga kemudian dalam keadaan gembira? Kalau orang kafir karena kegembiraan mereka di dunia dengan keluarga kemudian mendatangkan penyesalan di akhirat, sementara orang beriman kegembiraan mereka di surga Allah. Karena nanti di surah yang lain, surah At-Tur misalkan, orang beriman itu ciri-cirinya dia banyak bersedih. Bersedih kenapa? Bersedih karena mengingat akhirat. Dia banyak prihatin karena nanti memikirkan nasibnya di akhirat seperti apa. Sehingga kesedihannya, keprihatinnya ini menyita kegembiraannya di dunia. Berbeda dengan orang kafir kan? Orang kafir kan gak pernah mikir akhirat. Orang kafir bahkan tidak percaya nanti ada kehidupan setelah kematian. Orang kafir tidak percaya dengan dibangkitkannya seluruh manusia setelah mati nanti. Amalnya akan dihisab, mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak pernah mikir ke sana. Karena mereka tidak pernah mikir ke sana, ya mereka tidak ada takut-takutnya, tidak ada khawatir-khawatirnya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman meyakini itu semua pasti akan terjadi, maka keyakinan itu membuat dirinya takut, membuat dirinya khawatir, membuat dirinya prihatin. Nanti saya kalau bertemu Allah cukup tidak amal saya. Nanti kalau amal saya ditimbang, apakah lebih berat kebaikannya atau keburukannya? Semua pikiran memikirkan tentang akhirat ini menyitanya dari gembira di dunia, melalaikannya, menyampingkan semua kegembiraan di dunia. Itu bedanya. Karena di dunia kita banyak bersedih karena memikirkan akhirat, gelisah karena memikirkan akhirat, maka semua kesedihan itu Allah ganti dengan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya karena orang kafir berlebih-lebihan dalam kesenangan di dunia, maka di akhirat sudah habis kesenangan untuk dirinya sehingga diganti dengan kesusahan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Semoga ayat per ayat yang sudah kita bacakan menjadi pengingat untuk kita semuanya, semakin menambah semangat kita untuk menyiapkan bekal bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.